Hai Positive People, kita baru saja menyelesaikan pelajaran kita dalam Matius pasal 5 sampai 11. Kali ini kita masuk dalam Matius pasal 12. Kita mengambil ayat pertama sampai ayat ke-7. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Karena ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kau baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Murid-murid Yesus ketika berjalan di ladang gandum, karena lapar memetik bulir gandum dan memakannya. Perbuatan demikian tidaklah salah. Yang membuat orang Farisi berang bukan tindakan tersebut, melainkan waktu tindakan itu dilakukan. Murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Murid Yesus tidak melanggar hukum Tuhan, hanya melanggar hukum agama yang dibentuk oleh orang Farisi. Hukum Allah adalah kuduskanlah hari Sabat, muliakan Tuhan di hari Sabat. Karena waktu Sabat adalah waktu di mana perhentian, di mana orang-orang bisa beribadah kepada Tuhan, mengambil waktu untuk makin melekat kepada Tuhan, mengambil waktu untuk bisa bangun hubungan dengan keluarga, mengambil waktu untuk bisa rest. Sedangkan hukum agama orang Farisi menafsirkan hukum Tuhan dengan menambahkan peraturan-peraturan manusia yang menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Respon Yesus menuju kepada dua peristiwa dalam Perjanjian Lama kepada orang-orang Farisi yang menghakimi murid-murid Yesus. Pertama, tindakan Daud ketika lapar. Daud dan rombongan yang mengambil roti sajian di bait Allah. 12 roti itu diletakkan di meja tempat kudus. Hanya boleh dimakan oleh imam di tempat kudus karena roti itu kudus. Roti sajian itu diminta Daud dari Imam Abimelek. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6, itu sebenarnya tidak boleh. Namun kebutuhan manusia lebih penting daripada ritual agama. Respon Yesus yang kedua yang diambil dalam peristiwa dalam Perjanjian Lama, yaitu tindakan-tindakan para imam. Aturan dalam Bilangan 28 ayat 9 mengatur pekerjaan harus para imam dilakukan di hari Sabat. Namun mereka tidak dianggap bersalah walaupun mereka melanggar hari Sabat. Dari kedua peristiwa ini, Yesus sedang menegaskan kepada para imam dan kepada ahli-ahli Farisi, orang-orang yang suka menghakimi, bahwa inti dari hari Sabat adalah mengutamakan hidup manusia. Inti dari Sabat yaitu membuat manusia itu lebih dekat ke Tuhan dan lebih dekat kepada sesama. Jadi hari Sabat dipakai bukan untuk mencela orang lain, bukan untuk melakukan kejahatan ataupun merugikan orang lain. Jadi kalau ada orang yang punya pendapatan sedikit, dia harus bekerja di hari Sabat, di hari libur. Jangan cepat-cepat menghakimi. Kan orang itu tidak menyusahkan kita. Lebih baik mana dia tidak bekerja di hari Sabat lalu merongrong kita, menyusahkan kita, atau dia bisa bekerja di hari Sabat, di hari libur, tapi dia bisa jadi berkat bagi keluarganya. Nah, itu sebabnya penting di sini kita harus jadi orang yang bisa berpikir jernih. Tujuan hari Sabat diciptakan untuk keuntungan manusia dan untuk keuntungan Tuhan, bukan kita merugikan yang lain. Namun jika ada orang yang sudah berkecukupan,
Dia belum puas dengan hartanya yang sudah banyak, dia terus bekerja sampai melupakan Tuhan. Udah, kita nggak usah hakimi saja. Nanti orang itu juga tidak akan diberkati. Sekalipun dia banyak hartanya, tapi hubungan dengan keluarga semakin renggang, hubungan dengan Tuhan semakin jauh, bahkan kualitas kesehatannya pun makin rapuh. Sehingga orang itu pun menerima konsekuensinya. Jadi di sini kita belajar bahwa yang penting di hari Sabat adalah mari pakai waktu kita untuk memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan membangun hubungan dengan keluarga, bahkan juga menjaga kesehatan kita. Jangan kita punya pikiran negatif, selalu mencela kesalahan orang lain, sehingga kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan di hari Sabat. Buat apa? Kita rajin beribadah, kita jago melakukan peraturan-peraturan agama kita, tapi hidup kita selalu mencela orang. Akhirnya hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dan jadi batu sandungan buat yang lain. Itu sebabnya mari jadilah berkat dimanapun engkau berada, dan di hari Sabat ataupun di hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.